Ren, Iya, Pak. mulai sekarang kamu harus merahasiakan saldo dan kekayaan kita ya, agar tidak diincar oleh para pesaing bisnis papa. Oh gitu ya, Pak. Oke. Hey Ren, masih inget gue gak? Kamu siapa ya? Tania, masa lupa? Oh iya. Lo lihat saldo gue, 8 triliun cuy. Lo kok di private miskin ya? Saldoku lebih tinggi daripada kamu. Lawak lo. Tania, lo Ren kan? Udah lama gak ketemu. Lo makin dekil aja, kumel iu. Bener kan gue bilang apa dulu? Anak tukang beca ini tetap miskin. Kalian jangan asal nilai orang sembarangan. Emangnya kalian sekaya apa sih sekarang? Saldo gue 4 triliun. Udah Clara, ayo kita cepetan pergi dari sini. Gue gatel deket-deket si miskin ini. Ayolah. Sombongnya nggak berubah. Salam kenal semuanya. Weh, itu mahasiswa baru, namanya Reza. Ganteng banget gila. Calon pacar gue tuh. Gas lah Tan, cowok mana yang bisa nolak lo? Jelas dong. Permisi, kamu anak baru juga ya? Iya, Kenalin, namaku Reza. aku Karen. Ya udah, sampai ketemu di kelas ya. Kalau ada waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol kan? Dia kelihatannya baik. Oke, Reza. Hei miskin, berani-beraninya lo deketin Reza. Dia itu calon pacar gue. Lah, siapa juga yang deketin Reza? Orang dia yang ngajak aku kenalan. Halah, gak usah kepedean deh lo. Ngaca woi, kalau Reza tahu lo anak tukang beca, dia bakalan ilfil sama lo. Awas aja lo. Emangnya kenapa kalau aku anak tukang beca? Gak ngerugiin kamu juga kok. Wah, udah berani ngelawan ya kamu sekarang. Rasain nih. Kamu nampar aku. Iya, kenapa? Mau lagi? Aku udah gak bisa sabar sekarang. Aku akan aduin ini semua ke ayahku. Sini, bawa ayah lo ketemu sama ayah gue. Paling becanya dirobohin. Orang sombong kayak kamu emang harus dikasih pelajaran. Papa bisa ketemu sama Tania besok. Ada apa? Iya, nampar aku tadi. Keterlaluan. Mereka yang dulu membuli kamu kan, nak? Iya, mereka bener-bener belum berubah. Mulai sekarang publik saja saldomu, nak, biar semua orang tahu. Tapi ingat ya, kamu harus tetap jadi anak yang rendah hati dan jangan sombong. Iya, Pa. Oke, besok papa akan datang ke sekolahmu. Mulai sekarang aku akan publik saldoku. Wah, Ren, itu lo bikin rekening palsu ya? Itu saldo asliku kok, saldoku emang unlimited. Halah, penipu. Lo pikir bakal ada yang percaya sama lo? Miskin. Terserah kalian lah. Ren, kamu datang pagi banget ke sekolah. Iya, Reza, rumahku agak jauh dari sekolah. Aku takut telat. Reza, kamu ngapain deket-deket sama Ren? Mending sini ngobrol sama aku. Kamu siapa? Nama aku Tania, Reza. Aku orang paling kaya loh di kampus ini. Apa sih? Kok pamer? Gue nggak nanya. Ih, kok kamu gitu sama aku? Pasti kamu udah dihasut ya sama si Ren ini. Jangan deket-deket sama Ren, dia ini miskin, anak tukang beca. Gue nggak peduli. Dia baik, gak kayak lo, sombong. Ih, kesel banget gue. Ini semua pasti gara-gara lo, Ren. Sini ikut gue sekarang. Apa sih, Tania? Berani-beraninya lo ngerebut Reza dari gue. Rasain nih. Kamu nampar aku. Ah, kamu. Kenapa? Aku nggak boleh bales. Hei, anak kurang ajar. Om kok tiba-tiba nampar aku? Beraninya kamu nyakitin Tania, anak saya. Berhenti, kalian sudah keterlaluan. Nah ini si bapak tukang beca nongol juga. Pah, hajar dia. Hah, Pak Datu, jadi ini anak bapak? Om kenal sama ayah saya. Tania, Pak Datu ini orang kaya nomor 1. Kamu harus minta maaf sama Ren. Apaan sih, Pak? Dia cuma tukang beca dari dulu. Dulu Pak Datu emang tukang beca, tapi sekarang dia adalah pemilik beberapa perusahaan dan rumah sakit di Indonesia, Tania. Papa bercanda kan? Sejak Papa bangkrut, Papa bekerja di perusahaannya Pak Datu. Makanya Tania, jangan suka ngerendahin orang. Bos, maafin saya. Kalian sudah keterlaluan terhadap Ren. Kamu saya pecat. Air pintar atau air kaya? Karena keluargaku lagi butuh uang dan aku nggak punya uang. Aku minum air kaya aja deh, siapa tahu nasibku berubah. Hah? Ini nggak salah, saldoku unlimited. Aku udah jadi orang kaya. Ma, aku berangkat sekolah dulu ya. Tunggu nak, kamu udah dikeluarkan dari sekolah karena mama nggak bisa bayar uang sekolah kamu. Hah? Mama kenapa nggak bilang sama aku? Mama udah nggak punya uang sama sekali. Kamu tahu kan, kita aja udah nggak punya beras. Tunggu bentar. Maaf nak. Sekarang Mama cek rekening Mama ya. Hah? Kamu kirim uang 300 juta? Ini beneran, mama nggak salah lihat. Kamu nggak nyolong kan? Enggak dong, Ma. Hey guys, tahu gak aku habis beli tas 4 juta? Wah, kamu emang kaya banget sih. Itu si culun, dia pasti pakai tas yang 10.003. Iya, dia kan miskin. Kalian nggak capek ya tiap hari kerjanya cuma gosipin aku? Bacot, suka-suka kita. Anak-anak, ayo berkumpul ke lapangan sekarang. Ada apa, Pak? Jadi hari ini ada pengecekan saldo rekening. Yang saldonya di bawah 8 juta akan dikeluarkan dari sekolah ini. Loh, nggak bisa gitu dong, Pak. Itu namanya nggak adil. Semua orang kan berhak untuk sekolah.
Bilang aja lo takut karena nggak punya duit. Siapa bilang aku nggak punya uang? Sudah cukup, jangan berantem. Heh Ren, lo siap-siap aja deh pergi dari sekolah ini. Orang tua lo aja jual es batu di pinggir jalan. Mana mungkin lo punya duit? Jangan so tau deh kamu. Kamu kan nggak tahu saldo asliku berapa. Sok banget lo. Ya udah, kita taruhan aja siapa yang saldonya lebih besar. Yang kalah hukumannya botakin rambut. Berani nggak lo? Oke, aku terima. Lagu banget, gue yakin dia pasti kalah. Udah gak sabar kali dia dipanggil si botak culun. Oke, semua anak sudah menunjukkan saldonya, sekarang giliran kamu, Ren. Mereka pasti kaget. Cepat tunjukkan saldomu. Oke, aku tunjukin. Pasti saldonya 0 si anak penjual es batu. Iya weh, dia pasti kalah. Kasian banget. Udah culun, miskin, jelek, botak lagi. Kalian lihat aja. Pemimpinnya udah mau diganti. Vivi. Wah, jadi sekarang gue pemimpinnya. Oke, sekarang gue mau kalian sentuh ujung atas lemari. Oke. Tapi gue kan pendek, tinggi gue cuma 130. Mana bisa sentuh atas lemari? Yes, gue benci sama lo. Karena gara-gara lo sahabat gue Lala meninggal. Sekarang waktunya lo nerima balesannya. Vivi, jangan lakuin ini ke gue, please. Astaga, semuanya silahkan turunkan tangan kalian. Puas banget gue lihat si Kevin Dajjal itu mati. Vivi, aku tahu kamu sakit hati Lala meninggal karena Kevin. Tapi kamu gak bisa bales dia dengan cara kayak gitu. Lo gak usah ceramahin gue kayak gitu. Gue jadi kesel sama Loren. Lo mau mati juga, hah? Vivi, kok lo ngomong gitu sih, keren? Berisik lo, Wanda. Ih, gue benci banget deh lihat Sania. Kenapa benci, Vi? Sania kan miskin. Gue alergi sama orang miskin. Astaga, Vi, gak boleh gitu. Gue mau kalian lemparin muka Sania pakai tisu, tapi diludahin. Ih, gak mau. Jahat banget. Udah gila ya lo. Cepet lakuin atau... Udah lakuin aja yuk daripada kita mati. Iya. Mampus lo, Sania. Tisu apaan nih? Bau banget. Ren, serem banget, wey. Kenapa sih setiap orang yang jadi pemimpin pasti sadis? Iya, aku gak nyangka banget sama Vivi. Sekarang di sekolah ini jadi banyak korban. Ren, kalau sampai gue juga mati karena Vivi, gue titip kucing gue ya di rumah. Namanya Miko. Ih, kamu jangan ngomong gitu dong. Selama kita nurutin perintahnya, kita bakal aman-aman aja kan? Ya, semoga aja cepat ganti pemimpin. Gue harap lo pemimpin selanjutnya. Aduh, apalagi nih? Oke semuanya, sekarang gue mau kalian potong rambut. Apa? Aku gak mau potong rambutku. Lo harus nurutin semua perintah gue. Aduh, gue nggak bisa potong rambut gue. Ini pertama kalinya aku keluar rumah. Loh, sistemnya berubah sejak aku keluar rumah. Apa aku udah jadi zombie? Hei, jangan bergerak. Aku dibawa kemana? Kamu sekarang ada di rumah sakit, nak. Ada virus yang baru muncul. Jadi kami harus melindungi semua orang dari virus itu. Apa virus itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya? Merubah manusia jadi zombie? Kamu ngomong apa sih, nak? Gak ada virus-virus itu sebelumnya. Orang virus itu aja baru muncul hari ini. Nak, kamu punya keluarga tidak? Gak punya. Apa nama panggilanmu? Ren. Baik, Ren. Kamu boleh tinggal di sini dulu ya untuk sementara waktu. Mulai besok kamu bisa mulai bersekolah di Tadika Mesra. Ini ya sekolahannya. Hei, anak baru ya? Kok lo ke sekolah pakai sendal sih? Emangnya biasanya pakai apa? Ih, tuh orang gak pernah ke sekolah kali ya? Selamat pagi anak-anak. Kalian pasti sudah dengar berita kalau ada virus yang baru muncul hari ini. Jadi kita akan melakukan social distancing ya. Baik bu, serem banget. Kenapa orang-orang baru tahu soal virus itu ya? Guys, kalian tahu nggak sih soal ribuan orang jadi zombie dan banyak korban yang meninggal? Apaan sih? Orang virusnya aja baru muncul. Gak usah sok-sokan jadi peramal deh. Dasar sok tahu. Bukan gitu sih. Jangan-jangan si anak baru ini zombinya, guys. Apa jangan-jangan selama ini mama bohongin aku? Tapi ada apa ya sebenarnya? Ren, ada pengumuman, cepat ke aula sekarang. Perhatian, ada satu orang yang terinfeksi virus zombie di kota ini. Semua siswa dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Astaga, serem banget weh. Gue mau pulang dan mengurung diri di kamar. Ren, lo katanya nggak punya rumah ya? Lo boleh kok ikut ke rumah gue dulu. Oke. Rumah kamu masih jauh ya? 7 menit lagi sampai kok. Oke. Ren, lihat deh itu. Ada zombie. Mama. Ye, seuzon. Ya udah aku minum duluan deh. Kakak pikir kakak bisa membodohiku.
Tuh kan, aku nggak kenapa-napa, warnaku juga nggak hilang sama sekali. Sekarang giliran kamu. Oke, sini. Aduh, pipiku kenapa? Wah, ramuannya bekerja. Gak mungkin. Tuh lihat kan, warnamu hilang sekarang. Kakak pasti curang. Curang gimana? Dasar adik durhaka, penipu. Kakak jahat, kenapa kakak tega banget sama aku? Awas aja kakak. Astaga, ternyata selama ini kita salah udah fitnah Ren. Iya, aku juga gak nyangka adiknya kayak gitu. Kalian jangan percaya sama kakak, dia ini curang. Halah, udah kalah masih berisik. Akhirnya ratu yang asli sudah ditemukan. Ratu, sekarang Anda akan dibawa ke istana. Ren, maafin aku ya, selama ini aku jahat sama kamu. Maafin aku Jangan juga. lupain kita ya Ren, walau udah jadi ratu. Aku udah maafin kalian semua kok.